Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Apa kabar? Terima kasih sudah banyak menyimak beberapa video, terutama video tentang kesehatan mental kemarin. Kan kata lagi nih dong, artinya ada gangguan mental dan yang menyebabkan gangguan hidup. Jadi kemarin berbicara tentang beberapa hal bahwa kesehatan mental ini memang sangat perlu untuk diperhatikan. Terutama juga ada beberapa penelitian dari Kementerian Kesehatan tentunya yang memberikan beberapa laporan, walaupun secara angka dan dibanding dengan seluruh penduduk Indonesia kayaknya kecil, tapi terjadi peningkatan. Dan ini terutama juga banyak terjadi pada golongan pekerja. Kalau nggak salah, tadi juga Rojali sempat baca bahwa secara global di Indonesia, persentasenya ini sampai 20%. Artinya mungkin ya, 1 dari 5 orang di Indonesia itu kesehatan mentalnya juga perlu diperbaiki. Nah, berbicara tentang pekerja dan karyawan ya, tentu ini ada kata resmi dan kalau udah ngomong karyawan, karena memang tadi ada beberapa hal yang terjadi dan cukup sedikit merisaukan ya. Jadi di episode kali ini Rojali pengen bicara tentang kebohongan eksekutif. Alias ketika karyawan itu jadi korban bos kibul, bos yang tukang ngibul. Jadi ada satu survei ya. Jadi dibuka dengan beberapa kata pembuka seperti ini. Siapa orang yang lebih sering berbohong di tempat kerja? Survei terbaru membuktikan atasan atau bos justru lebih sering berbohong ketimbang para karyawan. Nah lo, ya jadi ingat kalau misalnya si bosnya siapa ya, ini cerita teman sih. Kalau lagi pidato, inginnya memberikan motivasi gitu ya. Seperti kok selamat, pasti nggak selamat dong, niru motivator. Semangat pagi, kalian sebagai generasi muda, kecuali Pak Rojali, generasi mudah-mudahan. Kapten. Ya itu cerita dari temen gue, tapi kok nyinggung gue gitu. Bahwa dalam masa yang penuh ketidakpastian ini, strategi yang cerdas diperlukan baik dari perusahaan maupun dari karyawan. Oleh karena itu, supaya perusahaan tetap produktif. Nah ini gue udah mulai bertanya-tanya. Supaya perusahaan lebih produktif. Oke, itu bagus sih. Maknanya bisa meluas secara nasional juga. Kalau perusahaan itu produktif, menghasilkan hal yang baik, pasti punya imbas terhadap masyarakat yang dimulai dari karyawan-karyawannya. Oke, setujulah seperti itu. Oleh karena itu, para karyawan, terutama generasi muda, kecuali Pak Rojali, yang generasi mudah-mudahan, perlu berperan aktif dalam peningkatan produktivitas ini. Salah satunya adalah mendukung efisiensi biaya perusahaan. Berarti udah ada pemangkasan upah, mau dipangkas apa lagi nih? Ya, terserah deh. Jadi ternyata pembukaan yang semangat pagi, dan ternyata ada udang di balik rempeyek gitu. Dengan
narasi produktivitas, dan tentu saja efisiensi perusahaan. Efisiensi perusahaan atau efisiensi biaya SDM gitu. Kalau memang misalnya biaya SDM itu betul sebagai sumber daya, sebagai investasi, kalau investasinya boncos, maka pasti ada yang salah. Gitu. Ya kesalahan ini kan cuma 3. Nomor 1 orangnya punya kompetensi atau tidak. Yang nomor 2 prosedurnya tepat atau tidak, dievaluasi atau tidak. Yang ketiga tentu saja adanya sarana dan prasarana. Kalau dari 3 ini tidak seimbang, maka ya boncos. Terjadilah kebohongan eksekutif tadi atau korban goskibul. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi ternyata dari survei itu dikatakan bahwa bos atau atasan justru lebih sering berbohong daripada karyawan. Survei tersebut teman-teman dibuat oleh Chartered Management Institute dengan melibatkan 2.000 orang sebagai 2.000 orang yang memiliki jabatan sebagai manajer lah, kira-kira kayak begitu. Dari riset itu terungkap bahwa manajer lebih mudah bohong ketimbang staf di level junior. Artinya semakin punya kekuasaan, semakin mudah untuk berbohong, gitu ya. Nah di situ dikatakan bahwa 1 dari 3 manajer mengaku soal aksi bohong mereka di dunia kerja. Asik. Sementara karyawan di level staff hanya 1 dari 4 yang suka bicara tidak jujur. Ini biasanya takut dimarahin. Kalau itu 30% dibanding dengan 25%, maka masih ada sisa berapa? Ada sisa 45%. Siapakah 45% ini? Ya kita, lu kali, gitu ya. Nah, itulah kira-kira satu survei yang membuka satu fakta bahwa ternyata yang berbohong itu yang lebih mengerucut ke atas jabatannya. Ya, nggak hanya itu sih. Survei itu juga mengungkapkan bahwa 30% bos atau atasan sering mengabaikan peraturan kerja. Sedangkan orang-orang yang berada di posisi bawahan hanya 13% yang kerap melakukan ketidakpatuhan tersebut. Ini maksudnya apa? Menyedihkan sih. Kalau menurut survei itu ada catatan, meski lebih sering tidak jujur dibandingkan para karyawan, mereka yang ada di level manajer lebih berpotensi mendapatkan promosi. Ini. Jadi hasil survei itu membuat prihatin sih. Dan jika apa yang diungkap survei tersebut terjadi, bukan tidak mungkin teman-teman. Di masa depan berdampak lebih buruk pada perusahaan. Nah, dalam musim atau era yang penuh ketidakpastian ini, gara-gara si kampret Pak geblok COVID itu, tentu saja masa depannya kemana, mumpung tidak pasti, biarin aja deh. Mungkin begitu. Yang penting dapat cuan, kata si bos-bos. Profesor Gary Cooper dari Lancaster University, ya. Universitas mana sih? Pokoknya Lancaster University Management School mengungkapkan kebiasaan bohong yang dilakukan para atasan di level manajer sampai direksi ini terjadi karena perasaan insecure. Mereka putus asa untuk mempertahankan jabatannya dan tidak mau kehilangan jabatan itu. Itu kata Profesor Cooper ya, bukan dari Rojali. Rojali cuma ngebet aja. Nah, kebohongan yang dilakukan para manajer atau atasan sampai level GM direksi tertentu untuk tetap mempertahankan jabatan dan komposisi upahnya malah mendapat promosi ini cukup bervariatif. Kebohongan itu bisa dimulai dari tidak jujur soal kontrak yang didapat
atau memberikan penjelasan yang menyesatkan tentang kemajuan tugas yang diberikan atasannya yang lebih tinggi. Lumayan nih. Gimana kalau tukang bohongnya owner gitu? Korban bos kibul gitu ya. Ya. Jadi chief eksekutif dari CMI namanya Anne Franke. Percuma dikasih nama juga, kenal juga kagak gitu ya. Gaji juga kagak, tapi cukup menarik sih surveinya. Menyuarakan pendapatnya untuk mengetahui hasil survei dari lembaga yang dipimpinnya itu. Dia sih berharap perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki prinsip dan tidak memberikan kesejahteraan pada eksekutif pembohong atau bos-bos tukang kibul. Nah, gimana kalau tukang kibul gini, ownernya, big bossnya yang paling atas? Ya, tentu karyawan pada level staff ke bawah, percayalah, tidak bodoh untuk tidak bisa memanipulasi keadaan dan informasi yang lebih canggih daripada yang diberikan atasannya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, jadi kalau kita akan berbicara tentang integritas, kepemimpinan ini adalah kuncinya. Leadership. Kalau kata Pak Jonan, gitu ya, saya ini betul. Kunci dari kepemimpinan atau leadership adalah pemimpin yang mampu dipercaya dan memperoleh kepercayaan dari entitasnya. Para eksekutif harus mengingat lagi prinsip kerja bukan masalah pribadi. Jadi bukan masalah ambisinya saja atau masalah kepentingan cuan perusahaan miliknya saja, tapi bagaimana memimpin sebuah orkes untuk menghasilkan satu musik yang merdu dan menarik, yang terdiri dari people karyawan, prosedur yang memadai, dan sarana-prasarana yang mencukupi. Teman-teman Rojali, mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mohon masukan. Mohon like-nya juga. Mohon komennya sebagai bentuk masukan. Dan sudilah kiranya untuk subscribe channel Ocehan Rojali. Mohon maaf sekali lagi, ini hanyalah ocehan orang biasa dari pikiran sesempit orang biasa seperti Rojali. Dan tentu saja semoga sharing ini sedikit bermanfaat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang biasa seperti gue. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.